Nama saya Dodi Puji Arianto, mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022. Asal perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Malang. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nomor serta PPG 201502341314. Nomor induk mahasiswa 202213101310120075. Asal instansi SD Negeri Selotinatah 1. Dalam PPL ujian kinerja ini, saya mengambil siklus air kelas 4 fase B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, luar biasa. Ya. Baik, untuk ketua kelasnya, ayo disiapkan dulu. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak Guru ingin mengabsen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Sama Leo. Ya, kenapa? Sakit. Ya. Anak sakit. Baik, anak-anak, sekarang kita lanjut ke bernyanyi bersama-sama. Ya. Mengenai tik 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 bunyi hujan. Bisa nggak kira-kira? Kira-kira apa yang terjadi anak-anak jika tidak terjadi hujan? Kekurangan air. Ya? Kekurangan air. Apa lagi? Apa lagi? Tidak bisa? Mandi. Terus? Baik, pada pagi hari ini anak-anak, kita akan mempelajari mengenai siklus air. Ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, bisa dibacakan Citra? Tujuan pembelajaran peserta didik memenuhi dikasih urutan siklus air peserta didik mendiskusikan mengatur siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Dewi bisa bacakan ya? Kelas berjelas ya. Tujuan pembelajaran peserta didik mendiskusikan urutan siklus air peserta didik mendiskusikan pengaruh siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mengidentifikasi urutan siklus air. Yang kedua yaitu peserta didik mendiskusikan
pengaruh siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti kalian semua di rumah memakai air kan setiap hari? Untuk apa saja? Mandi, minum, apa lagi? Cuci piring, terus cuci tangan, mandi dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Nah, menurut kalian apakah? Ya, menurut kalian ya, apakah air di muka bumi ini bisa habis? Bisa enggak kira-kira? Ya? Enggak bisa. Yang lain menurut kalian bisa enggak kira-kira? Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa habis? Ayo, kenapa kira-kira? Karena banyak. Apa lagi? Karena ada hujan. Itu nanti akan kita pelajari anak-anak ya. Kenapa kok bisa terjadi hujan? Ya, kok kira-kira? Kenapa kira-kira? Ya? Awan membendung banyak air. Siapa lagi yang berapa? Kenapa kok bisa hujan? Bocor. Langitnya bocor begitu. Ya, apa lagi? Karena mendung. Nah, apa lagi? Ya, untuk lebih memahami anak-anak, Pak Guru ingin menayangkan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran mengenai siklus air. Apa siklus air itu? Jadi perputarannya air. Kenapa kok tidak bisa habis di bumi kita ini? Ternyata air memiliki siklus berputar. Ya. Hai. Perhatikan anak-anak ya. Semua. Kembali lagi bersama Putri B dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, di video kali ini kita akan belajar siklus air, yaitu materi pertama. Kita akan belajar tentang manfaat air. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya siklus air. Kemudian yang ketiga kita Proses terjadi siklus air dan kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini. Tanpa adanya air, manusia, hewan dan juga tumbuhan tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya, anak-anak. Jadi keberadaan air itu sangat penting bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Baik anak-anak, sambil kita nanti melanjutkan melihat video, akan Pak Guru bagikan LKPD untuk semua peserta didik. Nanti langsung dikasih nama, langsung diisi. Oke? Jadi disiapkan alat tulisnya. Ini nanti dikerjakan setiap anak, ya, tidak berkelompok. Nanti pembentukan kelompoknya seperti ini saja ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Jadi kelompok berapa? Kelompok 2, kelompok 3. Ya. Karena kelompok 1 ada yang tidak masuk, jadi cuma 4. Tidak apa-apa ya? Baik. LKPD nanti setelah melihat video, sampai melihat video, Pak Guru nanti kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikannya.
kebagian semua? Jangan lupa tulis nama ya. Setelah itu kita lihat kelanjutan video ini, langsung nanti kalian mengerjakan LKPD-nya. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya sebanyak 3% merupakan air tawar. Nah, sebanyak 2% air tawar ini merupakan es yang berada di kutub. Dan sisanya merupakan air yang dapat kita gunakan yang berada di danau, sungai, dan air tanah, anak-anak. Wah, ternyata sebagian besar bumi kita tertutup dari perairan ya, anak-anak. Dan hanya sekian persen air yang dapat kita gunakan. Manfaat air dalam kehidupan ini untuk apa saja sih? Oke, mari kita bahas manfaat air dalam kehidupan bagi makhluk hidup. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang manfaat air bagi makhluk hidup di bumi ini, anak-anak. Oke, ada yang pertama, manfaat air bagi manusia yaitu bisa kita gunakan untuk minum. Selain untuk minum, bisa kita gunakan untuk memasak. Kemudian juga kita bisa gunakan untuk mandi. Nah, selain ketiga aktivitas ini, masih banyak sekali manfaat air bagi kehidupan manusia. Selain dimanfaatkan oleh manusia, air juga tentunya dimanfaatkan oleh hewan, yaitu bisa digunakan untuk membersihkan tubuhnya maupun digunakan untuk minum. Selain manusia dan hewan, air juga dimanfaatkan oleh tumbuhan loh. Nah, air digunakan untuk berfotosintesis oleh tumbuhan. Apakah ada yang masih ingat apa itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi, ketika melakukan fotosintesis ini, tentu sangat memerlukan air. Kemudian, selain digunakan untuk berfotosintesis, ada juga beberapa jenis tumbuhan yang memerlukan air sebagai tempat hidupnya. Misalnya, itu ada teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu beberapa manfaat air bagi makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Oke anak-anak, itu tadi merupakan beberapa manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, meskipun air digunakan secara terus-menerus oleh hewan, manusia, dan juga oleh tumbuhan, tetapi keberadaan air di muka bumi ini itu tidak pernah habis, anak-anak. Nah, kira-kira ada yang tahu mengapa air meskipun kita gunakan secara terus-menerus, keberadaannya itu tidak pernah habis? Ya, tepat sekali karena adanya proses siklus air. Apakah ada yang pernah mendengar siklus air atau adakah yang tahu apa itu siklus air? Perhatikan, ini saya mau menjelaskan apa itu siklus air. Jadi kalian simak dengan baik penjelasannya ya. Oke, jadi siklus air merupakan proses perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi, anak-anak. Jadi itulah pengertian dari siklus air. Nah, siklus air ini juga dikenal dengan istilah siklus hidrologi. Berikut ini akan Bu Trida jelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air. Oke, dalam siklus air ini dikenal secara umum 3 tahapan, anak-anak. Namun sebenarnya dalam siklus air ini terjadi banyak tahapan. Oke, tahapan secara umum yang pertama yaitu ada yang disebut dengan tahap penguapan. Kemudian yang kedua itu ada tahap pembentukan awan. Dan yang ketiga ada tahap hujan, anak-anak. Dan berikut ini akan dijelaskan secara terperinci bagaimana proses terjadinya siklus air. Jadi silakan simak dengan baik. Berkaitan Nah, dengan di dalam proses terjadinya siklus air, pertama-tama yaitu air yang berada di bumi, baik itu air yang ada di sungai, air yang ada di danau, maupun air yang ada di laut, akan mengalami penguapan apabila terkena sinar matahari. Nah, proses ini disebut dengan proses evaporasi, yaitu penguapan air yang terjadi akibat terkena sinar matahari. Nah, kemudian tidak hanya air yang ada di danau, air yang ada di sungai, dan air yang ada di laut saja yang menguap, tetapi air yang ada di tumbuhan juga akan menguap apabila terkena sinar matahari. Jadi, penguapan air yang ada di tumbuhan akibat terkena sinar matahari ini disebut dengan proses transpirasi, anak-anak. Kemudian selanjutnya, uap air dari hasil proses evaporasi dan transpirasi kemudian naik ke atmosfer, anak-anak. Uap air akan terus naik ke tempat tinggi dan mengalami proses pembangunan yang kita kenal dengan istilah kondensasi, anak-anak. Kondensasi ini menyebabkan uap air berubah wujud menjadi butiran-butiran air yang kita sebut dengan hujan. Tidak hanya dalam bentuk hujan saja, anak-anak, tetapi bisa juga dalam bentuk salju. Turunnya titik-titik air ini kita kenal dengan istilah presipitasi. Sampai sini dulu anak-anak videonya. Untuk video selanjutnya nanti
kita akan pelajari di minggu depan. Ya. Sementara kita pelajari mengenai siklus air. Nah, silakan setelah kalian memperhatikan video ini tadi, kalian kerjakan LKPD mandiri kalian masing-masing dengan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya, iya. Di sini langsung, nanti penjelasannya di bawahnya. Ya. Ya, ayo kita kerjakan. Yang ini ya. Ya. Belakangnya tidak usah, depannya saja ya. Depannya saja. Yang depan-depan ini saja. Ya. Terus yang kerjakan. Ya. Ada yang ditanyakan anak-anak untuk masalah KPD? Sudah bisa? Sudah bisa nak? Bisa ya? Siapa yang belum bisa? Ya, bagus. Yang sudah boleh maju ke depan, dibacakan hasilnya, nanti akan mendapatkan hadiah dari Pak Guru. Ya, ambilkan ribut ya. Ayo yang berani maju ke depan. Ya, silakan maju. Ayo. Bacakan ya. Nomor 1. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nomor 2. Kondensasi adalah proses di mana berbagai uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah, sehingga akan menggumpal sebagai awan. Kondensannya air. Ya. Bagaimana? Sebentar. Bagaimana anak? Ada yang niru dari teman kalian tadi yang dibacakan? Sudah betul? Sudah. Ada pertanyaan dari kelompok dari teman yang lain? Sudah? Sudah cukup? Ya. Beri tepuk tangan pada teman kita. Ya. Jangan duduk. Nah, nanti ya tadi ya. Kita lanjutkan ke LKPD secara berkelompok. Nanti kamu diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing.
Tadi masih ingat kelompoknya? Nanti tulis anggota kelompoknya siapa saja ya. Ini kelompok berapa? Baik, saya bagikan AKBD untuk kelompok masih mengenai siklus air. Ya. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya sesuai apa yang kamu pelajari. Seperti yang kamu pelajari pada video ini tadi. Ya, ada pertanyaan? Pertanyaan? Setelahnya sekarang kelompoknya berapa? Isi. Kelompok berapa? Kelompok berapa yang tadi? 3. Tidak usah, langsung saja siapa saja kelompok 2, kelompok 1 atau kelompok 3 nama-namanya. Ya, kalau sudah diisi nama kelompoknya, lanjut langsung dikerjakan. Ayo nanti kelompok mana yang paling cepat mengerjakan dan berani maju ke depan, nanti juga akan mendapatkan reward dari Pak Guru. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi, boleh memberikan pertanyaan. Ayo, berlomba-lomba nanti ya, kelompok mana yang berani maju ke depan. Apa tadi? Ayo, saya coba, ayo. Ayo. Jangan ikut kami dan susah, ya. Ini sudah bisa. Tulislah tahap-tahap dalam siku air secara 1. Evaluasi 2. Konsentrasi 3. Presentasi. Ya, sebentar, ada pertanyaan dari kelompok 3? Ada? Ada. Baik, beri aplaus tepuk tangan kepada kelompok 2, 3. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk membuat diorama ya, siklus hidrologi atau siklus air. Nah, nanti kalian secara berkelompok membuat sebuah hasil karya. Ya, dari apa? Ya, nanti kita tonton video ini, setelah itu kita praktekkan membuat diorama siklus hidrologi atau siklus air. Siap? Ya, baik.
Sudah Pak Guru siapkan beberapa alatnya. Di sini ada kardus ya. Ini Pak Guru akan bagikan beberapa bahannya. Yang pertama adalah tadi kardus. Saya bagikan satu persatu. 1, 2, 3. Ya. Terus yang kedua adalah awan ya. Awan ini nanti bisa dibagi-bagi kan kan berapa ya? Bagi 3. Ini ya. Apa? Awan. Ini juga ada gambar langitnya yang nanti ditempel. Dan beserta gambar laut. Nah ini bawah ya. Ini nanti dibagikan ke kelompok yang lain juga. Dibagi ya lawannya ya. Ya, ini nanti kalau minta benang bisa ke Pak Guru. Ya, silakan dikerjakan. Dengan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Awalnya. Yang putih atau ini? Ya. Bisa dicetak langsung di ya. Oke.
sudah ambil itu aja. Ini sudah dijelaskan ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya, baik, kalau sudah itu dikumpulkan di sini. Ya. Terus apa itu dibersihkan ya. Selanjutnya yang maju adalah kelompok 1. Silakan. Ya, ini berangkat dulu, apa? Ya. Awal kita presentasi Sudah? Baik, ini penampilan dari kelompok 1. Ya. Sudah dijelaskan satu persatu, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, silakan dikumpulkan di sini. Baik anak-anak, setelah kita membuat hasil karya, kita akan mengerjakan evaluasi. Nanti dikerjakan persekolahan, dikasih nama, waktunya adalah 10 menit. Ya, orang Pak Guru Miru mengumpulkan, silakan dikumpulkan. Siap? Ya. Ya, ya. Silakan dikerjakan ya anak-anak ya. Kasih nama. Baik, waktunya 10 menit, setelah 10 menit langsung dikumpulkan. Jangan. Baik, waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan. Ketua kelompoknya saja yang mengumpulkan ya. Salah satu. Ya, terima kasih. Selesai membuat hasil karya anak-anak. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran pada pagi hari ini tadi? Sangat menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan anak-anak? Ya, kenapa kok menyenangkan dari belajar sebelumnya? Ayo. Ya, kenapa? Karena berkelompok. Ada lagi? Ini berbicara bersama. Selain itu juga. Iya, kamu suka menempel ya. Ada yang lain? Apa? Iya, mendapat pelajaran. Apa itu gunakan nama ini ya? Tayangannya gunakan apa? LCD video ya. Baik. Sekarang apa yang kamu pelajari pada pagi hari ini? Tadi apa? Mengenai apa anak? Air. Ya. Apa yang kamu ketahui dengan siklus air? Perputaran air. Nah, itu sebabnya kenapa kok air di muka bumi itu tidak pernah habis. Sekarang apa tadi? Arah adanya siklus air. Baik, kalian ternyata sudah pinter-pinter, pandai-pandai semua. Jangan lupa nanti sampai rumah kalian apa? Harus belajar. Jangan lupa apa? Sholat. Nah, itu. Nah, pada minggu depan kita akan mempelajari mengenai apa? Mempelajari setelah siklus air nanti kita pelajari mengenai
ya macam-macam cara menghemat air. Nah, selain itu juga apa? Hal-hal yang dapat merusak siklus air. Nah, baik, terima kasih anak-anak atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Nanti disiapkan ya, salah satu menyiapkan untuk kita pulang. Jangan lupa saat berdoa nanti kalian harus bersungguh-sungguh. Biar apa anak? Selamat sampai rumah. Nah, sampai tujuan juga boleh rumah ya. Sampai selamatnya silakan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.